Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Ibu kelas 8. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran IPA. Nah, sebelum kita belajar IPA bersama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin, berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pesawat sederhana. Nah, materi ini ada di LKS kalian pada bab 2 di halaman 22. Nih ya, di LKS IPA kalian di bab 2 halaman 22. Nah, materi tersebut yang akan Ibu jelaskan kepada kalian ya. Oke, silakan simak dan pahami baik-baik penjelasan materi dari Ibu hari ini ya. Baiklah anak-anakku semuanya. Di sini kita akan belajar tentang definisi atau pengertian dari pesawat sederhana terlebih dahulu ya. Nah, pesawat sederhana ini adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Dalam mempelajari pesawat sederhana, kamu akan mengenal istilah berikut ini. Yang pertama ada titik tumpu, yaitu titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Yang kedua, titik beban, yaitu tempat melekatnya beban. Yang ketiga adalah titik kuasa, yaitu tempat diberikannya gaya kuasa. Nah, ketiga ini adalah istilah-istilah yang akan dipelajari dalam pesawat sederhana. Baiklah, untuk yang selanjutnya, kita akan mempelajari tentang macam-macam pesawat sederhana. Nah, macam-macam pesawat sederhana ini terdiri dari 3 macam ya, yaitu tuas, bidang miring, dan katrol. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang tuas atau pengungkit. Mungkin untuk bidang miring dan katrol di pertemuan berikutnya ya. Baiklah. Untuk tuas atau pengungkit ini adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi suatu titik tumpu. Nah, bagaimana gambarnya? Ini adalah gambar untuk tuas ya. Ini gambar tuas. Nah, di sini ada F. F ini adalah gaya kuasanya yang satuannya Newton. Di sini ada W. W ini adalah beban ya. Ini benda nih. Benda ini adalah beban atau W. Nah, di sini ada LK. LK ini adalah lengan kuasa. Pokoknya yang searah dengan gaya kuasa ini adalah lengan kuasanya. Dan yang dekat dari beban ini adalah LB, yaitu lengan beban. Nah, inilah gambar dari tuas atau pengungkit. Nah, secara matematis, hubungan tadi antara gaya kuasa, beban, lengan kuasa, dengan lengan beban itu dapat dirumuskan sebagai F sama dengan W dikali LB dibagi LK, di mana F tadi adalah gaya kuasa yang satuannya Newton. Ingat satuannya Newton. W ini adalah beban, satuannya juga Newton. LK ini adalah lengan kuasa yang satuannya meter. Dan LB adalah lengan beban, satuannya juga sama adalah meter. Nah, tuas ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tuas jenis pertama, yaitu adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, linggis, dan sebagainya. Yang kedua adalah suatu tuas jenis kedua. Nah, ini jika titik bebannya itu berada di antara titik tumpu dan titik kuasa.
Contohnya gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh tuas jenis kedua. Dan yang ketiga adalah tuas jenis tiga, yaitu tuas yang memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya pinset, alat pancing, stapler, lengan saat memegang benda, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari tuas jenis ketiga. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang keuntungan mekanik. Nah, keuntungan mekanik ini adalah perbandingan antara gaya beban atau W dengan gaya kuasa atau F. Nah, dapat dirumuskan sebagai Km sama dengan W dibagi F, atau Km sama dengan LK dibagi LB, ya, di mana Km ini adalah keuntungan mekanik. Nah, W ini adalah beban, yang satuannya tadi adalah Newton. F ini adalah gaya kuasa, yang satuannya Newton juga. Atau kalau di soal tidak diketahui beban dan gaya kuasanya, kalian bisa mencari keuntungan mekanik dengan menggunakan cara LK dibagi LB atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Itulah cara mencari keuntungan mekanik. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan memberikan satu buah contoh soal ya dari tuas atau pengungkit ini. Nah, contoh soalnya adalah sebuah tuas memiliki lengan beban 50 cm dan dengan kuasa 1 meter. Jika kita ingin mengangkat beban 1200 Newton, berapa gaya yang dikeluarkan, dan tentukan pula keuntungan mekanisnya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Silahkan simak baik-baik ya. Nah, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui dalam soal tersebut. Yang diketahui adalah lengan beban ya. Yang pertama lengan bebannya adalah 50. Lengan beban itu adalah LB. LB-nya berarti 50 cm. Karena lengan beban satuannya meter, jadi dari cm kita harus jadikan ke dalam meter. Nah, dari 50 cm dijadikan meter, hasilnya adalah 0,5 meter. Yang kedua adalah lengan kuasa yang diketahui. Berapa lengan kuasanya? 1 meter. Lengan kuasa itu adalah LK, sama dengan 1 meter. Dan yang berikutnya di sini mengangkat beban, berarti beban yang diketahui. Beban itu simbolnya tadi adalah W ya. Berarti W-nya berapa ini? 1200 Newton. Nah, di sini berarti ditulis W sama dengan 1200 Newton. Nah, sekarang tinggal kita lihat apakah yang ditanya. Nah, yang ditanya ini adalah berapa gaya yang dikeluarkan. Nah, gaya ini simbolnya adalah F ya, berarti yang pertama F yang ditanya. Dan yang kedua, dan tentukan keuntungan mekanisnya. Nah, keuntungan mekanis itu simbolnya adalah KM, berarti yang kedua KM yang ditanya. Baiklah, sekarang kita bisa menjawabnya. Untuk yang pertama, pertanyaannya adalah mencari gaya kuasanya atau F. Nah, perlu kalian ketahui tadi, untuk mencari gaya atau kuasa atau gaya kuasa itu sama dengan W dikali LB dibagi LK ya, atau beban dikali lengan beban dibagi lengan kuasa. Maka sama dengan W ini tadi berapa? 1200 dikali LB-nya adalah 0,5 meter, dibagi LK-nya adalah 1. Sehingga sama dengan 1200, 0,5 dibagi 1 hasilnya 0,5 ya. Jadi sama dengan 1200 dikali 0,5 hasilnya adalah 600 Newton. Jadi untuk gaya kuasanya hasilnya adalah 600 Newton. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah keuntungan mekanik. Nah, keuntungan mekanik di sini kita boleh pakai rumus W dibagi F atau LK dibagi LB. Nah, di sini Ibu menjawab dengan rumus KM sama dengan W dibagi
F, di mana W-nya itu adalah 1200 dibagi F-nya adalah 600. Jadi hasilnya 1200 dibagi 600 itu adalah 2. Sehingga keuntungan mekanik hasilnya adalah 2. Nah, demikianlah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik ya untuk hari ini. Nah, setelah kalian menyimak dan memahami materi yang barusan Ibu jelaskan, silahkan kalian tulis di buku catatan IPA ya. Nah, setelah kalian selesai mencatat materi yang barusan Ibu jelaskan di buku tulis latihan IPA, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, sebuah batu yang beratnya 900 Newton diangkat dengan tuas yang panjangnya 2 meter. Jika lengan bebannya 0,5 meter dan titik tumpu berada antara beban dan kuasa, maka hitunglah yang A, gaya yang diperlukan. Yang B, keuntungan mekaniknya. Yang kedua, di sini ada gambar tuas nih. Bisa kalian lihat ada gambar tuas. Nah, dari gambar tuas tersebut, pertanyaannya adalah berapakah gaya kuasa dan keuntungan mekaniknya? Ya, cukup mudah kan? Hanya 2 soal saja. Silahkan kalian tulis soalnya beserta jawabannya di kertas HPS atau folio. Setelah kalian mengerjakan dengan selesai, silahkan dikumpulkan ke sekolahan paling lambat jam 11 ya. Ibu tunggu di sekolahan paling lambat jam 11. Kalau kalian hari ini tidak mengumpulkan, berarti hari Rabu depan. Pokoknya hari Rabu depan itu wajib dikumpulkan ya. Ibu tunggu sampai jam 11 juga. Ya baiklah, demikianlah tadi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang barusan Ibu jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih sudah belajar IPA bersama Ibu hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajar online-nya.